Selamat datang di Batavia Kecil, Desa Lebong Tandai, Desa Penambang Emas di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Selamat datang di Batavia Kecil, Desa Lebong Tandai, Desa Penambang Emas di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Emas adalah mata pencarian utama warga Lebong Tandai. Bukit batu di sekeliling Lebong Tandai kaya kandungan emas. Lebong Tandai itu ada karena emas. Nah, terowongan galian-galian lubang bekas zaman Belanda pada zaman dulu itu tinggal diteruskan oleh masyarakat setempat untuk mereka kembali menambang emas. Ada puluhan lubang galian bekas tambang Belanda, tapi tidak sedikit juga lubang-lubang baru yang digali warga. Gak heran, karena lubang lama rawan longsor dan sudah sering memakan korban jiwa. Lapisan batu yang mengandung mineral pirit berwarna kuning adalah buruan para penambang. Nah, ini dia pecahan batu yang mengandung emas. Jadi nggak semuanya, hanya urat kalau bahasa mereka itu. Jadi urat-urat hitam inilah yang mengandung emas. Dan perjalanannya masih panjang untuk menjadi sebuah kemih. Proses pertama pengolahan emas adalah menumbuk halus pecahan batu yang mengandung pirit. Pengolahan ini dilakukan dengan memanfaatkan turbin pembangkit listrik tenaga air milik masing-masing warga. Nah, sekarang waktunya untuk batu yang udah kita tumbuk untuk digelundung. Sebelumnya harus pakai pelor, jadi fungsinya sama kayak blender ya. Ini juga untuk membantu menghancurkan sampai menjadi lumpur batu-batu yang sudah ditumbuk ini. Ya. Gelundung silinder plat besi ini berfungsi memisahkan batu dan emas, dibantu air raksa yang akan mengikat emas yang terkandung di dalam batu. Ya, Pak. Nah, selain batang besi atau pelor tadi, kita butuh rumput juga untuk digelondong di sini agar raksanya itu tetap menyatu dengan emas murni yang dikandung sama batu-batu tadi. Jadi fungsinya dia kayak apa ya? Menjaga kadar minyak, kadar air biar tidak bercampur sama raksanya. Sudah satu hari satu malam kita gelundung itu batu-batunya. Sekarang waktunya dibuang lumpurnya. Nanti sampai airnya jernih, baru kita saring air raksa dengan emas mentahnya itu. Dan itu masih butuh beberapa proses lagi. Setelah proses gelundung dengan air raksa, mineral yang mengandung emas dan perak otomatis akan menjadi padat. Nah, ini kalau mereka nyebutnya masih emas pasir. Akan kita garang. Percaya nggak? Kalau segini itu berarti sudah mencapai hampir. Sebelum digarang, emas pasir dibungkus kertas agar emas tidak bercampur besi ke pagarangan. Proses garang hanya setengah jam. Tujuan garangan adalah mencairkan sisa air raksa yang masih terkandung di dalam emas pasir. Ini dia nih, emas garangan, kayak kotoran kucing deh.
perjalanannya masih panjang. Habis ini akan diempos, kemudian direbus dengan air keras, barulah jadi emas. Proses selanjutnya adalah empos. Emas garangan dibakar sampai mencair menjadi emas belion atau emas mentah yang mengandung perak. Emas garangannya udah mulai mencair, jadi emas belion. Nah, ini dia hasilnya, emas belion. Masih harus dimasak lagi dengan air keras untuk memisahkan antara perak dan emas yang masih menyatu di. Dalam emas belion, kandungan perak jauh lebih besar, bisa lebih dari 60%. Nah, setelah proses masak emas dengan air keras itu jadi terpisah ya antara emas murni sama perak. Inilah perak, tapi masih mentah. Kita mau dibakar lagi, Pak ya. Silakan, Pak. Pos. Nah, emas dan perak kembali diempos atau dibakar. Proses ini sekaligus menghasilkan emas dan perak murni. Perak cendolan Lebong Tandai. Ini udah siap nih, bikin cincin, bikin kalung, bikin Untuk proses empos murni butuh perhatian lebih dan teliti. Emas harus steril dari unsur-unsur mineral lainnya. Ada bumbunya, ini garam kimia. Setelah mencair dikasih garam kimia biar kotorannya itu misah dari emasnya. Siram, Pak ya. Bagus. Gak sampai 30 menit, emas sudah mencair, bersih dan warnanya semakin menguning. Inilah yang namanya emas murni, cantik banget ya. Kebayang nih, kebayang nih harganya sekitar 150 jutaan. Saya menggendong sebuah mobil. Pak, makasih ya. Oh iya, asal tahu aja, hasil emas Lebong Tandai juga termasuk dalam api emas di puncak Monumen Nasional alias Monas di Jakarta.